Bagaimana rasanya menikah dengan seseorang yang bahkan belum sempat kamu cintai? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yovita Rahayu dengan NIM 231101030018 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah cerita novel yang sudah saya baca, yaitu yang judulnya Santri Pilihan Bunda. Ini adalah karangan dari Salsabila Valencia. Nah, kisah ini bermula dari seorang gadis yang bernama Aliza. Aliza bukanlah seorang yang lemah, bukan pula seorang gadis yang manja. Justru sebaliknya, Aliza adalah gadis yang cerdas, pintar, mandiri, dan mempunyai prinsip tentang hidupnya. Ia ingin menentukan jalan hidupnya sendiri. Tapi semuanya berubah ketika bundanya menjodohkannya. Calon suaminya yaitu Kinan, putra dari keluarga terpandang, santri pilihan bunda. Laki-laki yang dikenal santun, berpendidikan, dan taat agama. Di mata semua orang, Kinan adalah seorang paket lengkap. Tetapi di mata Aliza, Kinan adalah orang asing. Pernikahan mereka terjadi bukan karena cinta, bukan pula karena kesiapan hati, tetapi terjadi karena dari keyakinan ibundanya bahwa inilah yang terbaik untuk anaknya. Di awal pernikahan, mereka jauh dari kata manis. Aliza bersikap dingin, menjaga jarak, dan hatinya tidak ingin terlibat terlalu dalam. Karena sejak awal, Aliza tidak pernah merasa benar-benar diberi pilihan. Sementara Kinan, suaminya Aliza, adalah tipe suami yang sabar. Bahkan sabarnya melebihi lautan. Ia tidak memaksa Aliza untuk segera mencintainya. Ia juga tidak menuntut haknya secara berlebihan. Ia hanya berusaha hadir, pelan-pelan, konsisten, dan penuh tanggung jawab. Konflik dimulai ketika ego dan luka diri berbenturan. Aliza merasa Kinan terlalu ikut campur, sedangkan Kinan merasa Aliza itu menutup diri. Kesalahpahaman demi kesalahpahaman membuat rumah tangga kedua anak muda itu nyaris retak, bahkan sebelum benar-benar kokoh. Belum lagi campur tangan dari keluarga, ekspektasi sebagai menantu, dan status sebagai istri santri pilihan bunda yang terasa seperti beban yang sangat berat di pundaknya Aliza. Namun di balik semua itu, perlahan Aliza mulai melihat sesuatu. Kinan adalah bukan laki-laki yang sempurna. Ia juga bisa tegas, bisa cemburu, bahkan bisa marah. Tetapi Kinan selalu kembali dengan cara yang dewasa. Ia menjaga istrinya, membela ketika diperlukan, dan Kinan berusaha menjadi imam yang tidak hanya memerintah, melainkan juga membimbing Aliza. Dan tanpa disadari, namun di balik semua itu, perlahan Aliza mulai membuka hati dan melihat sesuatu yang ada di diri Kinan. Aliza sadar bahwa Kinan ini bukanlah seorang laki-laki yang sempurna. Kinan juga bisa tegas, bisa cemburu, bahkan juga bisa marah. Tetapi Kinan selalu kembali dengan cara yang dewasa. Ia menjaga istrinya, membela ketika diperlukan, dan Kinan berusaha menjadi seorang imam yang bukan hanya memerintah, tetapi juga membimbing Aliza. Dan itu sudah idaman banget ya Kinan. Nah, dan tanpa disadari, jarak yang dulu terasa begitu lebar sekarang mulai menyempit. Aliza mulai belajar membuka hati. Ia menyadari bahwa pernikahan bukan hanya tentang siapa yang paling menang, tetapi siapa yang mengalah demi kebaikan bersama.
Ia belajar bahwa cinta bisa tumbuh bahkan dari hubungan yang awalnya itu paksaan. Novel ini bukan hanya cerita tentang romansa, melainkan tentang proses menerima takdir, belajar percaya, dan menemukan cinta di dalam suatu hubungan yang halal. Karena terkadang yang dipilihkan oleh seorang ibu bukan hanya sekedar pasangan, melainkan seseorang yang akan membawa kita pulang, bukan hanya pulang ke rumah, tetapi pulang ke versi diri kita yang lebih dewasa. Sudah cukup segitu dulu review pada kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.